Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Pada semua mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan mengeksplorasi sejarah peradaban Islam. Kemudian titik kajiannya pertama, sejarah peradaban Islam era klasik, kemudian era pertengahan, dan era modern. Peradaban era klasik ditetapkan oleh para sejarawan mulai tahun 650 hingga 1250. Kemudian fase pertama ini juga dibuat milestone pencapaian dalam tiap satu abad. Pada milestone pertama 650 hingga 750 ini dikenal sebagai masa integrasi. Maksudnya adalah integrasi umat, di mana pada waktu itu umat Islam di bawah kekuasaan Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun, khalifah yang ketiga dan keempat, yaitu Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian dilanjutkan dengan perpindahan ibu kota kerajaan ke Damaskus atau Damsyik atas kemenangan Muawiyah bin Abu Sufyan atas kontestasi politiknya pada masa setelah selesainya Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. Kejayaan Umayyah ditandai dengan ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh Khalifah Al-Walid ketika tahun 711 beliau mengirimkan beberapa jenderalnya yang sangat luar biasa, yaitu Tharif bin Malik dan Tariq bin Ziyad di bawah kekuasaan Gubernur Musa bin Nusyair Afrika. Para panglima tersebut telah berhasil mengarungi Selat Gibraltar, kemudian masuk ke semenanjung Iberia yang pada waktu itu dikuasai oleh kaum Gotik. Islam dengan mudah masuk di sana karena saat itu sosial politik yang kacau. Islam datang dan mampu memainkan percaturan di sana, sehingga Islam mampu mendirikan imperium yang besar. Di sana akan muncul istana Al-Hamra, Cordova, dan lain sebagainya. Milestone pertama ini dikatakan sebagai integrasi karena ada penyatuan daerah yang awalnya di bawah kekuasaan Roma, di bawah kekuasaan Bizantium, kekuasaan bangsa-bangsa asing, kemudian
terjadi integrasi dengan kekuasaan Islam, sehingga kekuasaan Islam secara politik menjadi kuat karena didukung oleh para militer yang sangat luar biasa. Kemudian milestone kedua ya, tahun 750 hingga 850 yang biasa disebut sebagai era kejayaan, di mana era kejayaan itu terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Patron utamanya yang mendukung hal tersebut adalah Khalifah Harun al-Rashid dan Khalifah Al-Ma'mun, yang pada waktu itu melakukan penerjemahan buku Helen atau buku-buku Yunani yang bisa dikenal Helenistik. Konsep Helenistik ini sebenarnya konsep yang diklaimkan kepada Kaisar Dzulqarnain atau Iskandar the Great, yang pada waktu itu muncul para filosof kenamaan Yunani. Kalau kita mengkaji tentang Helenisme atau Helenistik, kalau Helenisme itu paham, tapi kalau Helenistik itu adalah terkait dengan budaya Yunani. Itu ada dua hal yang perlu dibedakan. Yang pertama dari sisi mistisisme mitos dewa-dewa Yunani ini tidak dikembangkan di Baghdad, karena Baghdad sudah memiliki teologi monoteistik, sehingga mistisisme itu tidak berkembang di Baghdad. Mungkin hanya sebagai cerita semata, tetapi yang dikembangkan adalah yang kedua, yaitu ilmu filsafat, di mana banyak karya-karya filsuf Yunani terjemahkan dalam bahasa Persia, kemudian setelah ditransliterasi tadi ditransmisikan ke orang Islam pada waktu itu dengan dibahasakan bahasa Arab. Terjadinya perkembangan ilmu filsafat di Baghdad ini menjadi jendela pertama Baghdad atau Islam Abbasiyah berkembang menjadi lebih pesat, baik dari segi ilmu politik, filsafat, ekonomi, bahasa, linguistik, dan kemiliteran, dan ilmu-ilmu yang lain juga, peradaban yang saat itu yang sangat berkembang. Yang jelas milestone yang kedua 750 hingga 850 Masehi ini adalah abad kejayaan Islam di era klasik. Kemudian milestone 3 itu 850 hingga 950 ini sudah muncul ilmu-ilmu mistik, yang perkembangan dari ilmu tasawuf yang sebelumnya berkembang. Kemudian ada pula terjadinya benih-benih disintegrasi internal, di mana khalifah telah banyak mengangkat para jenderal dari bangsa Turki, bangsa Persia,
dan bangsa luar, sehingga ketika para jenderal tersebut memiliki kekuasaan, maka khalifah itu hanya sebagai simbol penyatuan umat Islam, namun tidak mampu mengorganisir para jenderal-jenderal yang diangkat dari non Arab itu, sehingga menimbulkan benih-benih perpecahan. Kemudian antara 950 hingga 1050 hal tersebut semakin meningkat, dan hingga tahun 1250, 300 tahun terakhir, fase klasik tersebut juga secara eksternal umat Islam dihadapkan dengan perang salib, di mana awal mula perang salib itu ketika Turki Seljuk menguasai Palestina, Baitul Maqdis, termasuk di sekitarnya terdapat makam suci. Sebelumnya orang Eropa, Kristen Katolik ataupun umat Yahudi menjadikan wilayah tersebut adalah wilayah yang sakral, yang suci, tempat ziarah ke makam para nabi-nabi mereka. Ketika Turki menjatuhkan menguasai Palestina, Turki memberikan aturan-aturan yang ketat, sehingga para peziarah yang datang dari jauh-jauh itu diberi aturan yang ketat dan merugikan mereka. Sehingga hal tersebut dilaporkan ke kepausan Romawi Katolik, kemudian direspon juga oleh Paus Urban, sehingga pernah mengadakan sinod di Prancis pada tahun 1096 yang menghasilkan semacam himbauan atau seruan perang suci membebaskan tanah Yerusalem dari kekuasaan Turki Seljuk. Meskipun perang salib ini tidak secara langsung menjadi faktor runtuhnya peradaban Islam di timur, yakni yang berpusat di Baghdad, tetapi memiliki dampak politik karena kolega-kolega dinasti Abbasiyah itu menghadapi peperangan. Jadi secara ekonomis juga terjadi goncangan ekonomi dan politik. Tetapi yang paling menjadi ancaman serius adalah dari invasi Hulagu Han pada tahun 1258 yang akhirnya mengakhiri dinasti Abbasiyah. Ini fase peradaban Islam klasik. Setelah tahun 1250, maka sejarawan menjadikan pasca itu sebagai abad pertengahan atau era pertengahan hingga tahun 1800. Jadi 1250 sampai 1800 itu adalah peradaban era pertengahan. Nah, peradaban era pertengahan ini ada 3 kerajaan yang menjadi simbol kekuasaan umat Islam.
yaitu adanya Turki Utsmani, kemudian dinasti Syafawi dan Mughal. Namun sebelum ini berdiri, sebenarnya di Eropa itu masih ada kekuasaan Islam hingga tahun 1492. Jadi ketika berbicara perang salib itu terjadi 5 kali ekspedisi, ya, mulai tahun 1097 hingga 1221, ini di timur. Sedangkan di barat Spanyol masih berlanjut hingga tahun 1492 pada masa Ratu Isabella dan raja dari Aragon, Ferdinand. Ya. Tahun 1492 terjadi dekret Alhambra, terjadi inkuisisi, sehingga hal tersebut mengakhiri kekuasaan Islam di Spanyol. Karena apa? Perkawinan antara Ratu Isabella dari Kastil dan Raja Ferdinand Aragon menjadi kekuatan politik yang luar biasa, yang mengalahkan para amir yang juga terjadi disintegrasi, sehingga mereka kalah dengan kekuatan yang besar Isabella dan Ferdinand tersebut. Dengan demikian perang salib ada timur, ada yang barat. Islam timur berakhir 1221, namun di barat 1492. Kemudian berlanjut kembali pada ke timur, bahwasanya Turki Utsmani merupakan superpower di antara kerajaan-kerajaan yang ada, dan waktunya juga panjang, ya, mulai abad 11 hingga abad 19. Turki Utsmani, para sultannya juga sama dengan periode sebelumnya, yaitu monarki absolut seperti pada masa Abbasiyah dan Umayyah. Namun Turki atau dinasti Utsmani lebih terlihat bermadzhab Sunni. Ini berbeda dengan mazhab Abbasiyah yang Mu'tazilah. Dengan sebelumnya di dinasti Umayyah itu belum terlihat mazhab, namun diklaim sebagai Sunni karena umat pada waktu itu masih satu dan belum terpecah-pecah dari sisi geologisnya. Kemudian abad pertengahan itu juga ada golden age-nya, yaitu ketika abad ke-15. Waktu itu yang berkuasa adalah Raja Sulaiman Al-Qanuni. Pada masa beliau Islam menjadi kuat. Kemudian pada tahun-tahun itu Muhammad Al-Fatih juga diklaim telah mampu menerobos ke wilayah Eropa di sekitar sungai Danube. Jadi Utsmani itu sampai masuk ke wilayah Eropa. Kemudian dari sisi pengetahuan, jelas Utsmani itu melakukan transmisi pengetahuannya dengan mengangkat atau
mengirimkan para sarjananya ke barat untuk mempelajari teknologi yang dikembangkan pada waktu itu, karena di akhir-akhirnya Turki sendiri terkesan keberat-beratan karena Turki berusaha untuk mengimbangi kemajuan di barat atau Eropa. Di sisi lain Turki mengalami kendala internal. Ternyata tidak semua masyarakat, terutama dari kalangan akademisi, dari kalangan intelek, tidak semuanya mendukung. Bahkan itu mengklaim Turki terlalu kebarat-baratan, sehingga ini juga menjadikan alasan mereka untuk memisahkan diri dari Turki, termasuk Saudi Arabia, Mesir, kemudian Palestina dimerdekakan oleh Inggris, Prancis. Yang jelas era pertengahan itu pada sisi ekonomi umat Islam mengalami peningkatan dengan dukungan yaitu hasil dari barat itu terkait dengan menggunakan alat-alat industri. Secara politik juga mampu bersaing dengan Eropa. Ketika bersaing dengan Eropa dalam peperangan tahun abad 19, ya, Turki bersekutu dengan Jerman, meskipun kalah dengan Inggris, Prancis, namun Turki akhirnya mampu mempertahankan diri. Kemudian abad ke-18 atau 1800 hingga 1900 adalah babak baru kebangkitan umat Islam, di mana agama itu dijadikan sebagai way of life. Agama adalah jalan hidup, maka hal apapun itu diinspirasi oleh agama, baik politik, ekonomi, ataupun kegiatan lainnya. Terutama umat menginginkan adanya pengembalian pada Quran dan Sunnah atau purifikasi yang ini berbeda dengan pemikiran sebelumnya. Kemudian melakukan perlawanan terhadap eksploitasi dan imperialisme Barat, sehingga muncul para tokoh reformis, ya, ada Abduh, ada Syed Ridho Al-Afghani, kemudian Sayyid Qutb dan sebagainya. Corak pemikiran mereka melepaskan diri dari tradisi sebelumnya, yakni taklid, dengan membuka pintu ijtihad. Ini menghasilkan suatu terobosan baru dalam persoalan sosial, agama, dan politik yang kita akan kaji di kemudian hari. Demikian sedikit klasifikasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesarnya, karena tentu apa yang saya sampaikan ini sedikit saja dan bagian tentu saja karena tidak fokus. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.